Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sedang berada di rumah orang tua kita orang semua warga Maluku Utara, Bapak Haji Taib Armain, mantan Gubernur Provinsi Maluku Utara 2 periode, dan saya ingin bercerita dengan beliau sedikit mengenai kitompi perkembangan kehidupan masyarakat di Kota Ternate dan Maluku Utara secara umum, dan bagaimana kita orang ini dalam menjalani hidup supaya bisa bawa baik demi kemajuan tompi negeri yang tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Haji Taib, eh, eh, bagaimana Abah Haji nasihat-nasihat untuk kita orang semua, anak-anak cucu ini supaya berjalan dalam hidup ini bisa lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Pada kesempatan ini saya bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita sehat walafiat dan bisa berbincang-bincang tentang kondisi Maluku Utara terutama masyarakatnya. Jadi berkaitan dengan itu tentunya kita kembali kepada ajaran agama kita. Bahwa yang pertama bahwa kita harus saling bersilaturahmi. Karena bersilaturahmi memperpanjang umur, membuka pintu rahmat, dan yang lebih dari itu kita lebih mempererat rasa kebersamaan, rasa satu suku, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, dan inilah yang akan membuat kita itu hidup akan damai dan nyaman di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kedua, ajaran agama sendiri itu sudah mengajarkan kepada kita bahwa dengan memperdalam ilmu-ilmu tentang kehidupan bermasyarakat dalam agama, memperbanyak amal, berbuat untuk kebaikan orang lain, bahwa kita hidup itu harus untuk berguna untuk orang lain. Kalau tidak berguna untuk orang lain, untuk apa kita hidup? Nah, itu. Jadi itu yang penting. Hingga siapapun, apakah dia rakyat biasa, apakah dia pejabat, itu harus niatnya utama untuk berguna untuk orang lain. Kalau pejabat, berbuatlah untuk kesejahteraan rakyat, untuk kepentingan rakyat. Jangan berpikir untuk hal-hal yang menyangkut kediriannya sendiri. Ya, saya kira ini yang penting. Jadi pada waktu akhir hari ini ada berdiri banyak, ada pesantren, ada majelis dzikir dan segala macam itu. Ini suatu pertanda bahwa kita mulai menyadari bahwa agama atau nilai-nilai agama itulah yang membuat masyarakat itu bisa hidup damai, aman, nyaman, dan makin yakin bahwa kita harus banyak berbuat untuk kepentingan satu dengan yang lain. Dan saya kira itu penting. Terus tadi Abah Haji ada singgung sedikit mengenai majelis zikir. Orang sekarang ini Abah dan kita semua, Ustadz Saleh, Ibu Ila, dan beberapa orang lain yang kita orang kasih terus almarhumah Bunda Haja Ati yang so kasih tinggal kita ke muka. Ada majelis zikir Nurul Hikmah Maluku Utara. Abah Haji Taib juga sebagai penasehat di majelis zikir itu. Barangkali ada harapan-harapan sedikit Abah Haji mengenai pengembangan majelis zikir ke depan bagaimana, Haji? Ya. Jadi dengan adanya majelis zikir yang diawali dengan pembentukannya oleh almarhum Ibunda Haja Suryati Armain itu dengan niat bahwa terutama bagi ibu-ibu pegawai negeri harus yang dalam PKK itu harus lebih memperdalam dalam ilmu pengajian, ilmu agama untuk bagaimana syariat itu bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga harus beramal, memperhatikan orang miskin, perhatikan orang yang tidak punya, dan disinilah akan lahir bahwa kita banyak akan memberikan sedekah-sedekah itu. Tapi kalau ini kurang dalam nilai-nilai agama dari kita, maka kita hanya berpikir duniawi. Jadi kalau dengan agama yang dalam, bahwa kita berpikir hidup ini harus dunia akhirat. Untuk itulah akan membuat kesadaran kepada kita bahwa adanya majelis zikir ini hendaknya kita dukung, dan ini tidak merupakan hanya milik perorangan, milik kita bersama. Ya, jadi saya ajak siapapun, mari silakan datang di majelis zikir ini, dan kita bikin majelis ini untuk semua. Ya, jadi saya harapkan mari kita semua ikut di dalam majelis ini, dan terima kasih kepada Al Ustadz Al Mukarram Bapak Saleh Sakota, kepada
Dr. Haji Rus Amin dan mungkin yang lain-lain punya kesempatan. Jadi kita di sini tidak melihat bahwa ada faktor-faktor yang lain yang akan bikin kita harus datang bergabung, tetapi itu adalah amal demi agama kita, untuk syiar agama kita. Nah, inilah barangkali kemarin ada Ibu Sapa Jebeda juga ini membangun sebuah pesantren di tanah itu. Ya, saya punya kebun yang kurang lebih 6 hektar. Saya wakafkan dan ibu almarhum wakafkan untuk syiar agama, memperbanyak tahfiz Al-Qur'an ini. Mudah-mudahan bisa dicetak kalau Syekh Ali Jabar 1 juta hafiz Quran, kita mungkin ya 1.000, 2.000, 3.000 Maluku Utara ini, karena kita masih kurang. Ya, jadi inilah barangkali harapan kita, ya, terutama Pak Doktor, Pak Kiai ini. Ya, mari saya mohon, mari kita sama-sama memajukan majelis dzikir ini, dan kepada seluruh umat Islam di Maluku Utara umumnya dan khususnya Kota Ternate, mari kita mengikuti majelis ini supaya bisa mempersiapkan kita dunia akhirat. Ya, kira kali begini, Dokter. Terima kasih banyak Abah Haji Taib Armain dan apa yang telah beliau nasihatkan untuk kita orang semua, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita orang di kepentingan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.